Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita bertemu dalam pembahasan soal SNBT. Kali ini kita akan membahas soal literasi untuk pertemuan ketiga. Langsung saja, soal pertama. Bacalah teks berikut. Silahkan dibaca terlebih dahulu teksnya. Baik, jika sudah, lanjut ke soalnya. Di sini yang dipertanyakan adalah inti bacaan teks tersebut adalah A. Penyakit infeksi emerging sudah ada sejak 30 tahun yang lalu. B. Kemunculan penyakit infeksi emerging karena munculnya organisasi baru. C. Penyakit infeksi emerging harus mendapat perhatian karena berbahaya. D. Penyakit infeksi emerging ini merupakan penyakit yang menyerang suatu populasi. E. Suatu populasi akan mengalami kematian jika terserang penyakit infeksi emerging. Baik, kalau tadi kita sudah membaca soalnya, maka seharusnya dengan mudah kita dapat menentukan inti bacaan. Inti bacaan di sini dimaksud adalah tentang hal yang disampaikan di atas, membahas tentang apa saja. Kalau kita simak dengan baik, di paragraf kedua dijelaskan penyakit infeksi emerging menjadi masalah kesehatan masyarakat serius dan harus mendapat perhatian khusus. Di situ dapat dipahami berarti penyakit infeksi emerging ini harus mendapatkan perhatian khusus karena berbahaya. Maka kalau begitu dapat kita simpulkan bahwa inti bacaan dari teks di atas adalah penyakit infeksi emerging harus mendapat perhatian karena berbahaya. Oke, jawabannya adalah C. Baik, mari kita bahas soal selanjutnya. Kembali bacalah teks berikut, pahami. Ya, kita langsung masuk ke soalnya. Istilah pertanian konvensional pada teks tersebut semakna dengan A. Pertanian tradisional, B. Pertanian pangan, C. Pertanian sawah, D. Pertanian biasa, E. Pertanian kuno. Baik, sebelum kita menjawab, kita harus memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan pertanian konvensional. Di sini dijelaskan sistem pertanian konvensional merupakan sistem pertanian intensif yang menitik beratkan pada salah satu jenis tanaman tertentu dengan memanfaatkan inovasi teknologi dan penggunaan input luar yang tinggi untuk memperoleh output yang lebih tinggi dalam waktu yang relatif singkat. Jadi, dapat kita pahami bahwa pertanian konvensional adalah pertanian yang sifatnya menitik beratkan pada salah satu jenis tanaman tertentu saja dan memanfaatkan teknologi maupun inovasi terbaru. Nah, berdasarkan penjelasan tadi dapat kita pahami bersama bahwa istilah pertanian konvensional pada teks tersebut semakna dengan jawabannya adalah A. Pertanian tradisional. Baik, soal berikutnya, silahkan cermati penggalan teks novel berikut. Baik, pertanyaannya adalah konflik yang terdapat dalam kutipan novel tersebut adalah A. Maria berkata kata kasar kepada Tuti kakaknya. B. Maria tidak mau mendengar nasihat dari kakaknya Tuti. C. Tuti
kembali ke tempat duduknya sambil menahan amarah. D. Tuti marah mendengar ucapan Maria yang suka menyindir. E. Rukamah mencoba melerai pertengkaran antara Tuti dan Maria. Baik, berdasarkan pertanyaan di sini, tugas kita adalah mencari konflik yang terdapat di dalam kutipan novel tersebut. Nah, kalau tadi kalian membaca kutipan novel ini, kalian dapat menemukan jawabannya dengan mudah. Kenapa? Karena kalau kita baca dengan baik, di paragraf kedua tertulis jelas, dan sesungguhnya hendak dilakukannya ancaman itu, jika ketika itu tidak lekas Rukamah menahannya, menyabarkannya dengan ucapan, Tuti, mengapa engkau ingat akan dirimu? Perlahan-lahan ditolak Rukamah. Tuti kembali ke tempat duduknya, tetapi dari mulutnya masih keluar ucapan yang marah dan kesal. Orang hendak memberi nasihat yang baik kepadanya, tidak membalas guna, mau mula. Maka kalau kita lihat di situ sudah jelas bahwa konflik yang terjadi di situ adalah Maria tidak mau mendengar nasihat dari kakaknya Tuti. Jadi jawabannya adalah B. Baik, soal berikutnya kembali silakan bacalah kutipan novel berikut. Adalah nilai yang terkandung dalam kutipan novel tersebut adalah nilai A. Kultural, B. Moral, C. Sosial, D. Agama, E. Keindahan. Baik, berdasarkan kutipan novel di atas, perlu kita pahami bahwa di sini dijelaskan tentang kisah si Marhaban yang ia selalu bertugas sebagai komandan pasukan baris berbaris pada acara 17 Agustus. Nah, di sini Marhaban ketika meninggal, namanya di batu nisan tetaplah Marhaban Hormat Gerak. Karena dia selalu dikenal orang dengan sebutan Marhaban Hormat Gerak. Karena tugasnya sebagai komandan pasukan baris berbaris pada acara 17 Agustus. Nah, kalau kita lihat nilai yang terkandung di dalam kutipan novel tersebut adalah nilai budaya atau kultural. Jadi jawabannya adalah A. Baik, soal berikutnya, soal terakhir dalam pembahasan kali ini, kita akan langsung membahas dua soal sekaligus. Langsung saja amati teks berikut. Bagian yang berisi proses terjadinya sesuatu dalam teks eksponasi tersebut ditandai dengan nomor A 1 dan 3, B 2 dan 4, C 2 dan 3, D 3 dan 4, E 4 dan 5. Nah, kalau tadi kita membaca dengan baik, maka kita dapat menemukan dengan mudah di mana teks yang menjelaskan proses terjadinya sesuatu. Kita lihat teks yang menjelaskan tentang proses terjadinya sesuatu terdapat di kalimat nomor 4 dan 5. Kenapa? Karena kalau kita baca kembali di poin nomor 4 dan 5 menjelaskan pergeseran lempeng bumi terjadi saat dua lempeng bumi yang bergerak saling menjauh dan akan membentuk lempeng baru di antara keduanya. Lempeng yang baru terbentuk memiliki berat jenis yang jauh lebih kecil dari berat jenis lempeng yang lama. Lempeng yang baru mendapatkan tekanan besar dari dua lempeng lama sehingga akan bergerak ke bawah dan menimbulkan pelepasan energi yang juga sangat besar. Berat lempeng yang saling mendekat tersebut dan mengakibatkan gempa bumi. Nah, kalimat nomor 4 dan 5 di situ menjelaskan proses terjadinya gempa bumi. Maka jawabannya adalah E. Soal berikutnya, kalimat yang menyatakan unsur sebab akibat dalam teks
unsur sebab akibat terdapat di kalimat 5. Karena di kalimat 5 dijelaskan lempeng yang baru mendapat tekanan besar dari dua lempeng lama sehingga akan bergerak ke bawah dan menimbulkan pelepasan energi yang juga sangat besar. Itu adalah sebab dan akibatnya adalah gerak lempeng yang saling mendekat tersebut dapat mengakibatkan gempa bumi. Jadi, kalimat yang menyatakan unsur sebab akibat terdapat di kalimat 5. Jawabannya adalah E. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa kembali.